kembali lagi di Historia 91. Tentunya di video kali ini kita akan menelusuri tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, jadi kita langsung saja. Tentunya dampak pendudukan Jepang di Indonesia, kita mulai dari dampak di bidang politik. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam, bahkan pun sumber daya alam lainnya yang tentunya sangat melimpah. Sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa pada umumnya, bahkan sampai di telinga bangsa Asia pada waktu itu, yaitu adalah Jepang. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia, mereka membawa semboyan saudara tua. Mengapa mereka membawa semboyan saudara tua? Jepang beranggapan bahwa Jepang adalah saudara tua dari Indonesia. Kemudian selanjutnya mereka juga membawa semboyan yaitu pembebas. Pembebas dalam arti mereka ingin membebaskan akan Indonesia dari genggaman penjajahan bangsa Barat, dalam hal ini Belanda. Selanjutnya mereka ingin melepaskan Indonesia daripada kaum-kaum kapitalisme, bahkan pun para imperialisme, di mana imperialisme ini merupakan kaum-kaum yang tentunya ingin menguasai akan daerah-daerah termasuk daerah Indonesia. Selanjutnya, tentunya kita melihat bahwa ketika Jepang datang ke Indonesia, lantas mereka langsung menguasai akan Indonesia, di mana dampaknya yaitu mereka melarang atau Jepang melarang pemutaran Indonesia Raya. Selanjutnya, selain melarang pemutaran Indonesia Raya, Jepang juga melarang pengibaran merah putih. Nah, itu semakin menunjukkan bahwa Jepang saat ini benar-benar ingin menguasai Indonesia. Selanjutnya mereka mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Kemudian, selain itu Jepang membatasi pergerakan politik setiap masyarakat. Jadi mereka membatasi akan setiap pergerakan politik yang dilakukan oleh masyarakat. Ternyata ada tujuan, yaitu mereka ingin masyarakat untuk memihak Jepang. Jadi itu berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di bidang politik. Oke, nah selanjutnya dampak pendudukan Jepang pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Di mana tentunya kita menjumpai bahwa Jepang itu membentuk Romusa. Apa sebenarnya Romusa? Nah, Romusa ini adalah sebenarnya merupakan sebutan dari orang-orang yang tentunya dipekerjakan secara paksa. Jadi awalnya masyarakat, bahkan pun orang-orang yang ada, mereka ini memilih bekerja dengan cara sukarela. Akan tetapi lama-kelamaan Jepang mulai mempertegas keadaan mereka bahwa masyarakat itu harus benar-benar mengikuti apa yang mereka inginkan. Sehingga dibentuknya yang namanya Romusa, yaitu sebutan bagi orang-orang yang tentunya dipekerjakan dengan cara yang atau secara paksa. Oke? Jadi itu berkaitan dengan Romusa. Selanjutnya, tentunya semua objek vital, bahkan pun alat produksi, itu dikuasai oleh Jepang. Kemudian, Jepang bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Dan tentunya para gadis disekap untuk menemani Kempetai. Jadi itu berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi, sosial. Selanjutnya, di bidang pendidikan, tentunya ketika Jepang menduduki bangsa Indonesia, dampak yang mereka timbulkan di bidang pendidikan yaitu yang pertama adalah pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Jadi kalau kita lihat saat ini itu mirip menyerupai
sekolah dasar. Jadi pendidikannya hanya satu, yaitu 6 tahun. Selanjutnya, pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Kemudian, lagu kebangsaan Kimigayo itu tentunya diprioritaskan pada waktu itu. Selanjutnya, para pelajar dianjurkan masuk untuk militer. Dan seterusnya, perguruan tinggi kedokteran itu dibentuk. Jadi pada masa itu, Jepang hanya membuka satu perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi kedokteran. Kemudian, di samping itu juga Jepang membuka akademi, yaitu Akademi Pamongpraja pada waktu itu. Nah, ini barangkali cikal bakal terkait dengan adanya Pamongpraja yang ada di negara kita saat ini. Oke? Nah, tentunya dari dampak yang ada bisa kita ambil kesimpulan bahwa kedatangan Jepang menjadikan harapan besar. Namun, akhirnya menimbulkan kebencian bagi rakyat Indonesia. Oke? Jadi itu terkait dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi sekiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya nantikan video-video selanjutnya di channel saya, yaitu Historia 91. Oke, jadi